Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Hanita dengan NPM 2020-14-20-1136 dari kelas R4M Prodi Pendidikan Ekonomi akan menyampaikan materi yang berjudul Terminologi Belajar dan Pembelajaran. Terminologi pembelajaran terbagi menjadi 5, yaitu pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran, teknik, dan taktik. Lantas, apa sajakah itu semua? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pendekatan pembelajaran, memiliki arti sebagai ide atau prinsip untuk memandang dan menentukan kegiatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini berbeda dengan metode pembelajaran, jika metode pembelajaran akan menentukan sebagai langkah atau model pembelajaran. Setelah memahami pengertian dari pendekatan pembelajaran, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Ada 2 macam jenis pendekatan pembelajaran. Ada teacher center atau pusat pada guru dan student center pusat pada murid. Yang pertama, pendekatan teacher center. Jenis pendekatan ini akan membantu pembelajaran berpusat pada guru sebagai ahli yang memiliki kontrol pada proses pembelajaran, mulai dari aspek organisasi, materi, dan waktu. Pada jenis ini, guru memiliki hak sebagai pakar yang akan mengutarakan pengalaman dengan tujuan menstimulasi perkembangan siswa. Jadi, proses pendekatan jenis ini akan berpusat pada guru untuk menurunkan berbagai macam strategi pembelajaran secara langsung dan pembelajaran edukatif. Tujuannya tentu membuat mahasiswa memahami materi yang disampaikan. Dan yang kedua adalah pendekatan student center. Atau jenis pendekatan student center akan membantu siswa untuk mengerjakan tugas sebagai pengalaman praktek dan membangun pengalaman yang akan diperoleh. Pusat pembelajaran akan diarahkan kepada peserta didik dengan supervisi dari guru. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Secara umum, pengertian strategi pembelajaran adalah suatu usaha menggunakan strategi yang sistematis yang dilakukan secara efektif untuk mendapatkan suatu prestasi dan juga keberhasilan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu tips menjalankan strategi pembelajaran yang benar adalah: yang pertama adalah mendorong komunikasi kelompok, yang kedua adalah cari tahu teknik belajar yang tepat, yang ketiga adalah menciptakan suasana yang bebas gangguan, yang keempat fokus pada eksplorasi dan pemecahan masalah, yang kelima berbagi pendapat. Selanjutnya adalah macam-macam strategi pelajaran. Yang pertama adalah strategi inquiry atau SPI. Yang kedua adalah strategi ekspositoris atau SPN. Yang ketiga adalah strategi berdasarkan strategi atau SPBM. Yang keempat, strategi kooperasi atau DSS. Yang kelima, meningkatkan keterampilan berpikir atau SPPKB. Kita masuk yang ketiga, yaitu metode pembelajaran. Merupakan cara yang digunakan dalam mengimplementasikan rencana belajar yang telah disusun melalui kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sederhananya adalah, metode pembelajaran merupakan alur kegiatan belajar mengajar untuk menyampaikan materi kepada siswa yang dilakukan dari awal sampai akhir. Macam-macam metode pembelajaran yaitu telah terdapat beberapa metode pembelajaran yang telah dikembangkan oleh para ahli. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama adalah metode ceramah. Metode ceramah adalah metode pembelajaran yang paling sering digunakan, di mana guru memberikan materi kepada peserta didik secara lisan. Karena tidak menggunakan media, metode pembelajaran ini bersifat praktis dan ekonomis. Meskipun begitu, guru perlu memikirkan agar penyampaian materi bisa diterima dengan baik oleh siswa. Karena penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dapat menimbulkan kebosanan dan dikhawatirkan siswa tidak bisa menerima pembelajaran dengan baik. Metode diskusi. Metode diskusi adalah kegiatan yang melibatkan peserta didik untuk aktif menyampaikan pendapat atau gagasan yang ada untuk bisa memecahkan sebuah permasalahan. Penerapannya biasanya membagi siswa ke beberapa kelompok untuk memecahkan sebuah masalah atau persoalan secara bersama-sama. Tujuannya, selain mampu memecahkan permasalahan, siswa juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terkait masalah yang dibahas, berani mengeluarkan pendapat, serta mengambil keputusan. Selanjutnya, metode demonstrasi adalah metode pembelajaran yang menggunakan kegiatan peragaan atau demonstrasi untuk memperjelas suatu teori, kejadian, atau cara kerja suatu alat. Jika pada kegiatan praktikum, siswa dapat berpartisipasi dan secara langsung mencoba. Pada metode demonstrasi hanya diperagakan oleh guru di hadapan peserta didik. Lalu ada metode eksperimen, adalah kegiatan pembelajaran dengan melibatkan peserta didik
untuk mencoba atau mempraktikkan materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Kegiatan praktikum ini umumnya dilakukan di laboratorium, sehingga setiap eksperimen yang dilakukan dapat berjalan dengan aman. Biasanya diterapkan pada mata pelajaran yang berhubungan dengan sains atau ilmu alam. Lalu ada metode debat. Metode debat adalah metode pembelajaran yang sering digunakan di mata pelajaran sosial atau humaniora atau sastra. Debat atau adu argumentasi dilakukan antara dua kelompok atau lebih, bisa secara perorangan atau kelompok, untuk mengemukakan pendapat atas sikap yang diambil oleh kelompok tersebut. Biasanya kelompok dibagi menjadi pro dan kontra terhadap sebuah permasalahan. Tujuannya peserta didik diharapkan dapat meningkatkan kemampuan bicara atau public speaking dan mengemukakan pendapat. Lalu metode peta konsep. Metode peta konsep merupakan kegiatan pembelajaran dengan menerapkan cara berpikir secara runtut. Guru secara runtut menjelaskan sesuatu mulai dari akar permasalahan, proses terjadinya, hingga cara penyelesaiannya. Pembuatan peta konsep berpikir ini diharapkan dapat membantu siswa untuk memahami setiap materi pembelajaran secara konseptual dan meningkatkan daya analisis serta berpikir kritis. Selanjutnya adalah metode pembelajaran daring. Metode daring atau belajar secara online dengan menggunakan komputer menjadi solusi di saat kegiatan belajar tidak bisa berjalan normal, seperti di situasi pandemi ini. Untuk bisa berjalan dengan baik, akses internet sebagai media pembelajaran harus dalam keadaan optimal. Pembelajaran biasanya dilengkapi dengan pemberian modul pembelajaran, rekaman video, serta rekaman audio. Next adalah metode blended learning. Blended learning adalah metode yang menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu pembelajaran konvensional secara tatap muka dengan pembelajaran daring berbasis teknologi komputer dan internet. Dengan menggunakan metode ini, guru dapat berinteraksi langsung dengan siswa melalui video conference meski terdapat jarak di antara mereka. Yang keempat adalah teknik. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun atau dalam metode, berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Dan yang kelima adalah taktik. Taktik ialah gaya seseorang dalam melaksanakan suatu teknik atau metode tertentu. Taktik sifatnya lebih individual, walaupun dua orang sama-sama menggunakan metode ceramah dalam situasi dan kondisi yang sama, sudah niscaya mereka akan melakukan secara berbeda. Contoh dalam taktik memakai ilustrasi atau memakai gaya bahasa biar materi yang disampaikan gampang dipahami. Dari klarifikasi di atas, sanggup disimpulkan bahwa suatu taktik pembelajaran yang diterapkan guru akan tergantung pada pendekatan yang digunakan. Sedangkan bagaimana menjalankan taktik itu sanggup ditetapkan aneka macam metode pembelajaran. Dalam upaya menjalankan metode pembelajaran, guru sanggup menentukan teknik yang dianggapnya relevan dengan metode. Dan penggunaan teknik itu, setiap guru mempunyai taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan yang lainnya. Sekian penyampaian materi saya mengenai terminologi belajar dan pembelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.